Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi kalau kita menilik perpolitikan di negeri kita dalam 2 tahun terakhir ini, kita bisa melihat bahwasanya banyak terjadi peristiwa yang sebetulnya bisa menjadi pembelajaran kita semua. Salah satunya yang terjadi di partai politik, yaitu di PDIP. PDIP adalah partai besar yang lahir di awal-awal era reformasi, di akhir daripada periode kekuasaannya Orde Baru dan muncul ketika era reformasi. Partai ini kemudian semenjak muncul dia menjadi partai besar dan selalu menangkan pemilu ya, dari beberapa kali pemilu. Tapi kita lihat dalam 2 tahun terakhir ya, PDIP ini memang kemudian sempat ya dirongrong dan sempat dikhawatirkan akan digembosi oleh oknum-oknum orang-orang yang notabene dulunya adalah orang internal PDIP gitu kan. Yang mana ini sangat berbahaya sekali karena mereka mengetahui betul-betul kekurangan dan kelebihan PDIP, tapi syukurlah kemudian PDIP bergerak cepat. Kader-kader yang dianggap kemudian tidak memiliki loyalitas cepat dibersihkan ya teman-teman. Dan kemudian PDIP bisa lolos yang melewati ujiannya di tahun 2025 ini ketika kemudian bisa melakukan Munas, Kongres dan Munas dengan sukses di Bali, yang kemudian menetapkan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum PDIP dan juga Hasto Kristianto untuk 2 kalinya menjadi Sekjen PDIP ya teman-teman. Ini pukulan telak ya buat orang-orang yang memang berusaha mengembosi PDIP. Dan yang kita lihat saat ini pun sepertinya partai saat ini yang berkuasa, kadernya yang pimpinannya lagi berkuasa, yaitu Partai Gerindra dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua umumnya pun tampaknya juga harus hati-hati ya melihat apa yang terjadi, sejarah yang terjadi di PDIP. Saat ini Presiden Prabowo Subianto juga kita bisa lihat orang-orang di lingkar kekuasaannya ternyata banyak juga yang sebetulnya enggak insubordinate ya, subordinate artinya memang kemudian nggak sejalan gitu kan. Belum lama kita lihat kemudian ada salah satu wamennya yang kemudian terlibat kasus korupsi terkait dengan pemerasan penerbitan sertifikat K3 di Kemenaker. Untunglah Pak Prabowo dengan cepat kemudian memecat, memberhentikan wamen tersebut. Artinya memang kemudian kalau belajar dari kasus di PDIP, memang kemudian yang terpenting di eranya Pak Prabowo adalah membersihkan kabinet dan orang-orang di sekelilingnya dari orang-orang yang memang nggak memiliki loyalitas, karena memang bisa berbahaya sekali ya orang-orang yang nggak memiliki loyalitas ketika nanti beroposisi gitu kan.